Oke, teman-teman, kedengeran nggak ya? Kedengeran lah ya. Dan siang kali ini kita mau pergi kemana? Ini kan namanya Cimahi ya, ke Cimahi, mau silaturahmi. Kita pergi di hari Minggu tanggal 15 Maret 2026, artinya 5 hari atau 6 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sekarang jam setengah 2 siang, jadi kebetulan cuaca Bandung lagi panas-panasnya, sudah hampir seminggu. Sekaligus kita lihat bagaimana keseruan kota Bandung menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apakah sudah ada yang ramai mudik atau bagaimana? Ya, ini saya coba konten lagi karena kebetulan dengan jalur yang berbeda, lagi pengen ke Cimahi, terus nanti ke Sukajadi dan ke tempat-tempat lainnya. Silaturahmi sebelum kita pergi mudik di Hari Raya Idul Fitri nanti. Oke, gimana keseruan jalan siang hari ini? Nikmatin video ini ya. Ya, mantap. Ya, rencananya kita mau pakai jalur jalan Pajajaran aja karena kebetulan Cimahinya sih Cimahi sekitaran Ciberem, jadi masih dekat ke wilayah jalan apa ya, udah berbatasan langsung dengan kota Bandung. Jadi rencananya kita mau masuk ke Ciamplas, nanti belok ke Cito, ke Slamet, Jalan Dr. Slamet maksudnya, terus masuk ke Pasir Kaliki, Pajajaran, nanti perpotongannya ke Abdurrahman Saleh dan lain-lain. Jadi ya bukan resiko ya, jadi ya namanya juga tinggal di wilayah Cembelit, jadi kalau misalnya mau kemana-mana pintu jalan keluarnya lewat sini, pasti lewat Ciamplas kalau mau ke Bandung kota gitu. Nggak ngisi bensin, lupa. Pajajaran ada nggak sih? Ada lah ya. Ya, kita udah ketemu di Jalan Pasir Kaliki. Sekarang rencananya mau mampir dulu ke IP karena istri mau beli skincare dulu. Siapa tahu teman-teman ada yang kangen sama IP. Istana Plaza. Oke. Tapi saya nggak masuk sih, cuma tunggu di depan aja karena sebentar. Biar istri aja yang masuk dulu ke dalam. Setelah itu nanti baru kita lanjut lagi. Oke. Kita belok ke kanan. Oke, urusan perskincarean selesai. Sekarang kita lanjut go to Cimahi. Ya.
ke lewat flyover Nurtanio. Oh, yes. Salah satu flyover paling baru di Kota Bandung, sekaligus juga pas jadi ternyata banyak kontroversi yang terjadi karena ternyata banyak akses jalan yang tertutupi di bawah ini gitu. Apa ya, itu jalan apa itu ya? Karena ternyata akses jalannya ditutup itu di bawah. Jadi beberapa pejalan kaki jadi kesulitan untuk mengakses jalan di seberangnya gitu. Jadi mungkin ini jadi perhatian juga buat pemerintah setempat untuk keluarin solusinya. Selain itu juga karena banyak jalan yang tertutup, jadi banyak yang putar balik di depan sini gitu, dan ini sangat berbahaya sekali tuh, seperti yang kita lihat di depan itu. Untuk akses jalan ke kanan kirinya itu jadi jadi kebanyakan putar baliknya di sini, dan itu kan jadi sangat berbahaya karena ini kita posisinya menurun ya. Nah kayak gini nih, banyak yang putar balik di sini, menurun kecepatan lagi tinggi-tingginya. Oke, kita sudah di jalan apa ini? Ya, ini juga salah satu jalur utama untuk mudik karena ini bisa jadi jalur perpotongan antara menuju Bandung Timur bagi yang mau pengen masuk ke daerah Cibiru, Cileunyi, Garut lewat Soekarno-Hatta, itu bisa dari sini juga. Jadi nanti bukan motongnya ya, lewat jalur Soekarno-Hatta lurus terus itu sampai nanti nembus ke Cibiru. Jadi yang mau ke Garut dan lain-lain bisa juga lewat sini. Terus yang mau ke wilayah barat juga bisa lewat sini. Jadi kalau mau ke Cianjur, Puncak, Jakarta gitu, itu bisa lewat sini juga. Oke. Jadi atau pakai buff atau apapun itu, yang penting kita terlindungi, dan pakai sarung tangan sih bagusnya teman-teman. Oke, ini kita lurus. Nah nanti lampu merah depan itu kalau yang mau ke daerah Cibiru, Bandung daerah timur deh, yang mau ke Cibiru itu bisa belok kiri kalau kita lurus. Nah ini mau ke Jakarta dan lain-lain, Cianjur, ada larang lurus gitu. Ya ini kita lurus, masih tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi Jalan Jenderal Sudirman ini boleh bilang jadi jalan yang menjadi jalan perbatasan antara Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dan bersyukurnya kalau di Kota Bandung masih banyak jalan yang pohonnya rimbun-rimbun seperti ini teman-teman. Jadi kalaupun siang kayak gini masih aman lah ya untuk berkendara gitu, nggak terlalu panas banget lah. Walaupun ada beberapa wilayah juga yang gersang sih, tapi bersyukurnya masih banyak jalan yang dijaga rimbunannya. Jadi berkendara siang hari juga tetap enak gitu, ada vibes sejuk-sejuknya, adem. Kembali terlewat, saya tadinya mau ngisi bensin kelewat lagi, nanti sajalah ngisi bensinnya. Oke, nanti di depan kita belok kiri masuk ke jalan apa itu ya, Kebon Kopi kalau saya nggak salah.
kita ambil ke kiri, masuk ke jalan Kebun Kopi. Ya betul, jalan Kebun Kopi. Oke, kita sudah mau hampir tiba karena tidak jauh dari sini. Kita akan tiba di tempat tujuan. Jadi sampai sini dulu video perjalanan di kali ini. Kita lanjut lagi di perjalanan berikutnya karena rencananya saya akan lanjut ke daerah Sukajadi dengan melalui jalan yang berbeda. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Kita lanjut perjalanan kita setelah tadi ketemu dengan silaturahmi dengan kakak ipar di daerah Kebun Kopi Cimahi, Ciberem. Sekarang kita lanjut ke tujuan selanjutnya, yaitu ke daerah Sukajadi, PVJ Sukajadi, untuk bertemu dengan silaturahmi dengan kakak ipar selanjutnya. Gimana keseruan perjalanannya dari Cimahi ke Sukajadi? Teman-teman tetap stay tune, tonton di video vlog motoran saya kali ini. Sekarang kita sudah jam 4. Sekaligus kita lihat bagaimana suasana sore hari dari Cimahi ke Sukajadi. Rencananya saya mau lewat Gunung Batu, terus nanti tembusnya di Jalan Pasteur, langsung kita masuk ke Sukajadi. Oke, teman-teman. Dan tampaknya cukup ramai suasana sore hari di banyak yang jual jeruk di jalan. Saya sekalian sambil cari pom bensin karena bensin sudah mulai mengkhawatirkan ini. Ya, ini kalau buat teman-teman yang pengen ke arah Padalarang, terus Cipatat, Raja Mandala, Cianjur, itu bisa lurus naik ke flyover, teman-teman. Kalau kita ke bawah, karena kita nanti mau muter masuk ke Jalan Gunung Batu. Ini kita mau masuk ke daerah Cimindi namanya. Ya. Jalannya sedikit bapuk. Ya kalau di sini macet sih udah biasa. Karena di depan ada perpotongan jalur masuk ke Cimindi untuk lurus. Di depannya juga ada jalur kereta, jadi wajar kalau misalnya agak sedikit macet sih, apalagi di sore hari yang jam-jam padat orang untuk aktivitas baik itu pulang maupun keluar rumah. Apalagi ini jalur arteri juga sih, jalur utama. Oke. Ya benar, ini belok ke kiri itu Cimindi, kita lurus. Flyover Cimindi. Oke, di sini kita putar balik. Ya. Terus kita ambil kiri dan kita masuk ke Jalan Dua Batu. Ini sekaligus jalur sekaligus perbatasan antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi juga.
oke. Dan kalau hari biasa sih biasanya di sini jam-jam segini jam-jamnya macet karena mau coba tanya. Hah? Sini juga jalurnya agak sedikit banyak lubang-lubang besarnya, jadi harus banyak berhati-hati. Itu kalau sudah hujan, wow, dan malam itu bahaya, apa ya, bahaya banget gitu kalau misalnya kita nggak hati-hati. Jadi diusahakan fokus teman-teman kalau jalan sini, karena banyak jalan berlubang dan jalan lubangnya bukan lubang biasa, gede-gede, dalam-dalam. Hitungnya lancar lagi. Ya. Ini kita udah ada masih di jalan Gunung Batu, saudara. Ini sebelah kiri kita itu tol apa ya? Tol Paster. Ya, dan kalau di sini macet sih wajar banget karena kalau lihat yang mau masuk Bandung, lampu merah di sini juga lumayan lama sih. Oke, kita habis isi bensin di Jalan Paster. Tadi sempat ke rekor karena baterai saya habis dari lampu merah Paster tadi. Jadi tadi sekali isi bensin, sekali ganti baterai juga. Kita lanjut lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ke daerah Cikahung, Gasibu, ya, Biru, lewat dari Padalarang lewat sini bisa masuk ke naik flyover Pasopati, untuk tembusnya ke Gasibu, bisa ke Cikahung, Biru dan lain-lain itu Biru. Nah, kalau kita ke bawah ini masuk ke Jalan Sukajadi. Ambil ke kiri, kalau mau ke IP stasiun Bandung ke kanan teman-teman, kita ke kiri ke arah Sukajadi. Juga sekaligus kalau misalnya teman-teman mau ke Lembang juga lewatnya lewat sini.
lurus terus udah, tinggal ikuti jalan aja. Nah ini angkot stasiun Lebak. Ya, saya kadang suka bingung ini macet ini penyebabnya apa gitu. Ya ternyata orang mau masuk mall gitu, jadi mau dibikin satu jalur ke dua jalur ke, kalau penyebabnya mau juga ya sama aja bohong sebetulnya menurut keyakinan saya. Maksudnya yang bikin jarak waktu jadi lama tuh ini jaraknya nggak terlalu jauh, tapi waktu tempuhnya ini yang lama karena macetnya. Kayak kita ini sebetulnya udah mau sampai, itu karena ya kita udah di Polsek Sukajadi. Di depan kita belok kiri masuk ke jalan apa ini Pak? Karang Tinggal. Nah ini juga ternyata di sini macet nih, orang pada mau masuk mall. Oke. Jam 11 baru setelah itu kita pulang. Ya ampun, parkirnya sampai di sini. Gimana nih orang masyarakat mau keluar nih? Dan masih macet. Masih macet dong. Kita lewat sini aja. Ketemu di Jalan Karangsetra. Jalan Ciamplas ngambil ke kanan. Jadi sekarang kita masih di Jalan Karangtinggal. Oke. Nice. Kita nanti masuk belok ke jalan apa itu namanya ya? Jalan Damar atau Jalan Jurang? Di Jalan Jurang kali ya. Ini masuknya kita muter loh Bun, jalannya Bun. Kalau misalnya apa namanya mau ke Jalan Ciumbulit, Ciamplas bisa ke kiri, ke Dago juga bisa ke kiri. Kalau kita ambil lurus terus untuk nanti masuk ke Jalan Cipaganti, terus nanti kita belok masuk Ciamplas. Nah ini kalau dulu kan kalau yang mau ke atas nih lewat sini gitu, nah nanti beloknya ke sini. Sekarang ini malah jadi jalan yang sangat tidak efektif gitu semenjak pengalihan jalur ini. Saya nggak ngerti juga sini. Ya kalau boleh dibilang jujur-jujur aja ya, akhirnya terjadi jalan hal seperti ini gitu, orang pada lawan arus seperti ini gitu. Karena apa ya, jalannya nggak efektif gitu. Seperti ini kan jadi
ini sebelah kiri kita rumah sakit Advent. Kita masih lurus terus, nanti kita ngambil di jalan Ekman aja. Karena kebetulan Ciamplasnya masih Ciamplas yang bawah. Menghindari takutnya di jalan Ciamplasnya macet. Jadi kita lewat sini aja, nanti kita belok kiri di jalan Ekman. Depan kita belok kiri, kita masuk ke jalan Ekman. Terus nanti di depan kita masuk ke jalan Ciamplas. Dan tidak terlalu ramai Ciamplas sore hari ini menjelang berbuka puasa. Sekarang jam 5 kurang 5. Lancar, ramai lancar, cenderung sepi malah. Oke, kita udah mau sampai tujuan. Jadi saya mau ngambil pesanan dulu. Harusnya di sini sih. Oke, setelah ngambil pesanan di Jalan Ciamplas, kita lanjut. Sekarang kita OTW pulang. Tapi kayaknya mau beli makan dulu untuk berbuka puasa hari. Bisa ketemunya di jalan aja lah, karena waktunya juga sudah mepet. Dan kami harus masak nasi lagi. Kebetulan tadi istri ngambil pesanan asinan dulu. Ini kita lewat mana ya? Lewat Taman Sari aja deh kayaknya. Kita belok kiri, masuk Jalan Layang, nanti kita turun di Taman Sari. Memorinya habis. Jadi kalau suaranya agak sedikit samar-samar, sorry aja teman-teman. Karena saya belum bisa beli mic buat kamera karena harganya mahal, maklum. Mula belum ada budgetnya untuk beli. Mudah-mudahan kedepannya bisa beli mic deh, supaya bisa lebih lebih bagus lagi hasil rekam videonya. Ya, kita turun di sini aja. Ya, seperti itu. Kita mau ke Taman Sari, aku di Pati Ukur, bisa lurus itu. Kalau kita ke Cimbelit nanti belok ke kiri.
Oke teman-teman, demikian video kali ini, suasana kota Bandung di siang hari sampai sore hari menjelang berbuka puasa di hari ini. Kita sampai ketemu lagi di video perjalanan selanjutnya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dan juga like video ini maupun subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.